hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayatnya yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjuang untuk ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di dalam hidup ini, itu kewajiban bagi kita sebagai orang percaya. Artinya hidup kita harus benar-benar bisa ditemukan tidak bercacat, tidak bercela, atau tidak bercacat, tidak bernoda, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus mempergunakan waktu hidup yang ada ini supaya kita berubah. Saudara, tanpa kita sadari, kita seringkali membuang-buang kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Perhatikan baik. Yang pertama, karena kita merasa bahwa kita sudah Kristen sejak kecil. Kita sudah tahu kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga sudah ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen yang baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, mengikuti ibadah persekutuan doa, KKR, atau bahkan ikut terlibat di dalam pelayanan gereja. Saudara, dengan pemikiran seperti ini maka kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik, atau kita merasa sudah menjadi seperti yang Allah kehendaki, sehingga kita sama sekali tidak pernah lagi memperkarakan apakah hidup kita sudah menjadi pribadi yang benar-benar berkenan atau belum. Padahal firman Tuhan katakan tadi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita di dunia ini, kita harus berjuang untuk berubah, saudaraku. Tidak boleh ditunda. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sadari bahwa menjadi Kristen sejak kecil bukanlah ukuran menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, menjadi Kristen sejak kecil bukanlah ukuran untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Sebab untuk apa kita menjadi Kristen sejak kecil, tetapi kita tidak pernah menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki? Lalu seperti apa pribadi yang Allah kehendaki itu? Pribadi yang Allah kehendaki adalah pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Allah mau supaya kita sungguh-sungguh berubah dan hidup dalam standar kehidupan yang Allah kehendaki, yaitu tetap tinggal di dalam kesucian dan kekudusan Allah.
Itulah kenapa firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku, jadi kita dituntut untuk berubah. Menjadi Kristen yang benar, Kristen yang sejati harus ditandai dengan perubahan karakter diri yang semakin hari harus semakin terlihat sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itu artinya hidup kita harus ditemukan sama seperti yang firman Tuhan katakan, tidak bercacat, tidak bernoda. Jika tidak, maka kita bukan Kristen. Jika tidak, maka kita bukan pengikut Kristus. Sebab Kristen itu artinya sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya, kalau kita katakan kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sama seperti Kristus berarti kita harus rela kehilangan segala kesenangan hidup dunia. Kalau tidak, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, selama Kristus hidup di dunia ini, ia tidak pernah sedikit pun memikirkan keadaan dirinya. Ia tidak pernah memikirkan kesenangan hidupnya. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah bagaimana hidupnya bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang. Dan itulah satu-satunya cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Oleh sebab itu, selagi kita ada kesempatan, selagi kita masih bernafas hari ini, jangan tunggu besok untuk berubah. Jangan tunggu besok untuk bertobat. Saat ini juga kita mau berubah. Saat ini juga kita mau bertobat. Percayalah, kalau saat ini kita bisa mendengarkan renungan ini, itu artinya Allah sedang berbicara kepada kita semua. Kita mau berubah menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Saya rindu, saudaraku, kebenaran ini menjadi motivasi yang mendorong saudara untuk berubah, bertobat, menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Dan jika waktu Tuhan tiba nanti, kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk mengambil keputusan, lalu kita mau berubah menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa kalau selama ini kami terus menunda untuk berubah, kami terus menunda untuk bertobat, maka hari ini kami harus melihat kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini adalah merupakan momentum yang terbaik dalam kehidupan kami, merupakan kairos bagi kami untuk mengambil keputusan berubah dan tidak ditunda lagi. Kami mau berjuang untuk menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berjuang supaya kami bisa mencapai kesempurnaan hidup yang Bapa kehendaki. Kami mau menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kami percaya di dalam perjalanan kehidupan kami, Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami, menolong kami, membawa kami untuk terus hidup di dalam seluruh kebenaran. Lalu kehidupan kami dari hari lepas hari terus ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.